bertemu kembali. Di tengah penanganan dugaan sejumlah kasus korupsi besar, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri mengumumkan 2 nama sebagai tersangka dalam tindak korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Satu di antaranya adalah penyelenggara negara. Dua tersangka akhirnya diumumkan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri setelah sebelumnya penyidik melakukan penggeledahan di 12 lokasi dan menyita berbagai barang bukti, mulai dari emas batangan, uang tunai dalam rupiah maupun mata uang asing, serta sejumlah aset lain dalam dugaan kasus suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. Polisi tidak memberikan nama lengkap kedua tersangka, namun hanya berinisial DA dan FA, di mana FA merupakan penyelenggara negara. Dalam konferensi pers bersama dengan Komisi 3 DPR RI dan Kejaksaan Agung, polisi menyebut baru DR yang telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya sejak tanggal 10 Juli 2026. Kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya. PLT Jampitsus Rudi Margono menyebut pemeriksaan terhadap tersangka inisial FA yang disebut sebagai penyelenggara negara baru akan dimulai lantaran pihak Kejagung baru akan mempelajari barang bukti, alat bukti, dan materialnya. Belum ada informasi. Untuk pemeriksaan sudah belum Pak? Sudah diperiksa belum sejauh ini? Baru akan dimulai. Baru akan dimulai. Nah, teknisnya kan baru hari ini kita terima, kita pelajari dulu, kita buka alat buktinya, barang buktinya, terkait dengan struktur materialnya bersama-sama ke Bapak. Sebelum penetapan tersangka, penyidik telah memeriksa 15 orang saksi dari berbagai lokasi yang menjadi objek penggeledahan. Penyidik memastikan konstruksi perkara telah lengkap, termasuk alat bukti untuk mencari siapa bertanggung jawab secara hukum. Sebelum penetapan 2 tersangka dalam 3 kasus korupsi besar, Kejaksaan Agung mengonfirmasi pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Pengunduran diri tersebut resmi diterima oleh Jaksa Agung pada Sabtu dini hari. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyebut keputusan tersebut merupakan langkah strategis untuk menjaga marwah institusi di tengah proses hukum yang sedang berjalan. Anang menegaskan Kejaksaan Agung menghormati sepenuhnya keputusan Febri Adriansyah. Meski demikian, ia memastikan roda organisasi di lingkungan Jampitsus tetap berjalan normal. Penanganan perkara-perkara besar disebut tidak akan terganggu. Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Di tengah besarnya perhatian publik terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan tegas kepada seluruh aparat negara. Saat meresmikan 5 bendungan di Nusa Tenggara Barat, Presiden meminta seluruh birokrat, prajurit TNI, anggota Polri, hingga jaksa untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki diri. Birokrat introspeksi, kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Pakai bintang juga kau. Kau juga milik rakyat. Presiden menegaskan rakyat tidak menghendaki korupsi dibiarkan.
seluruh pejabat negara wajib memegang amanah rakyat dan wajib menjaga kepercayaan yang diberikan. Tim Liputan, Kompas TV.